Terima kasih Anda masih tetap bersama Rasil yang tengah menyampaikan bahasan yang mudah-mudahan mempersuasi kita untuk jauh lebih pandai menyikapi hal-hal yang selama ini bisa jadi lepas dari pengamatan kita ya. Terima kasih untuk Agus, Neza, Robi dan Fajar yang sudah membantu terwujudnya acara ini. Juga teman-teman yang ada di Batam, di Singapura, di Pontianak, di Banyuwangi, di Semarang dan juga di Sukabumi yang juga sudah menyebarluaskan acara ini. Kita masih tetap bersama dengan Dr. Reta Managanim dan Ibu Adriati Rafli yang beliau adalah Wakil Ketua Konsil Kedokteran pada tahun 2009 sampai 2014. Ngomong soal pasien yang nyerah-nyerah aja atau pasien yang cerewet, tapi semuanya pasti akan memberikan manfaat ya Mbak Mona ya, Bu Badri. Kalau seandainya ada obat yang harus habis tapi pasien nggak paham juga, atau yang ini hanya diminum kalau sakit, itu kadang-kadang kalau nggak dijelasin sampai jelas itu pasien juga nggak tahu. Sampai di rumah nggak tahu, tadi pokoknya resepnya gitu. Nah seperti itu pernah terjadi juga, dan biasanya fatal nggak itu akibatnya kalau misalnya pasien nggak dengerin banget apa yang dokter bilang gitu. Iya, bisa fatal, bisa juga enggak. Emang mungkin dia berhenti karena dia udah merasa baik. Padahal kalau antibiotik katanya nggak boleh berhenti. Betul, harusnya itu nanti dia imun kan. Kalau dikasih yang itu lagi dia nggak mempan. Atau dia ngerasa udah nggak baik-baik lah, bosan gitu makan obat itu, gitu kan? Dia nggak akan gitu. Jadi itu bisa macam-macam. Tapi memang seharusnya itu juga sesuatu yang info yang harus di-concern juga oleh pasien. Kalau dia berobat optimal, kalau dia nggak patuh, kalau dia nggak sembuh, jangan salahkan yang ngobatin dong. Salahnya dia sendiri berarti. Kan itu ngobatin itu kan memang melalui banyak proses. Ya ada obat, ada upaya sendiri untuk sehat. Ya tentu ada doa juga. Tapi nggak bisa kan cuman makan sekali terus dokter untuk suruh nggak ngerokok dia ngerokok, untuk dia nggak usah makan banyak gorengan dia makan, atau dia harus cukup istirahat dia tidurnya tengah malam. Nasihat-nasihat itu semuanya pasti amat berpengaruh terhadap obat itu sendiri yang diminum. Jadi kalau dia nggak patuh itu risikonya kalau nggak sembuh itu bukan urusan dokter lagi, urusan dia sendiri. Yang jelas dokter mengobati, Allah menyembuhkan itu pasti. Ya, tapi kalau nggak ikut upayanya kita, ya bisa jadi bisa sembuh seminggu, ini jadi sebulan atau betul, mungkin lebih dari itu. Betul. Ada upaya kita juga harusnya ada. Kalau seandainya saya bukan orang yang cukup mampu, misalnya kita ke dokter biasa karena BPJS padat banget, enggak deh, mendingan ke dokter biasa. Terus di dalam prosesnya diminta untuk melakukan hal-hal yang angkanya itu 7 digitan gitu. Biasanya kan kalau nggak harus segera ini, bisa nggak sih yang lain dulu, itu kita biasanya boleh nggak Mbak Mona nawar dokter, misalnya dok kalau nggak operasi dulu boleh nggak? Boleh. Soalnya gitu kan. Kan ada orang yang di kantong nggak cukup nih kalau untuk operasi sekarang, kalau nggak dijamin oleh asuransi apapun gitu. Itulah komunikasi dokter pasien perlu terjadi, perlu ada kejujuran, perlu ada sama-sama ngerti bahwa saya punya masalah ini loh. Kan kendala itu bisa jadi kendala psikologis, kendala teknis, kendala keuangan ya. Kemudian kendala fisik ya, dan lain sebagainya, masalah-masalahnya itu. Kalau pasien mau kayak gini misalnya, ini kendala budaya juga ada Mbak Nuning. Ini baru kemarin di jalan tuh ada yang cerita. Jadi dia cerita tentang dia bidan. Dia cerita bahwa di wilayahnya itu kalau seorang mau melahirkan kemudian kira-kira ada permasalahan, dia kan perlu dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter yang lebih spesifik. Lalu ternyata untuk rujukan itu harus ada kesepakatan dari si omnya lah, si keluarganya lah, ono ini yang harus datang memastikan boleh enggak gitu. Jadi bayangin posisinya itu bisa jadi menjadi bahkan resiko yang lebih besar, yaitu
meninggal bahkan gitu loh. Karena apa? Karena memang ada masalah-masalah seperti itu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan, ketika dokter dan pasien itu makin menyadari betapa pentingnya komunikasi, mereka meningkatkan kualitas komunikasi yang baik, mereka mau terbuka, menyampaikan dan lain sebagainya, sehingga solusi-solusi yang dirasakan di dalam pikiran dan perasaan dari dokter dan pasien, terutama dari pasien ini, menjadi lebih diketahui oleh dokter gitu. Kalau itu kan tadi kendala budaya ya. Kendala budaya harus didekati dengan pendekatan budaya juga gitu ya. Nanti itu hal yang tidak sederhana yang harus dipikirkan bersama-sama. Itu hal lain ya. Kalau dokter ngerasa bahwa dia harus ngedekatin sama masyarakat yang pendekatan budayanya seperti ini, dia juga harus smart, dokter harus smart loh, harus meningkatkan kemampuan komunikasinya sehingga ikut bisa membantu menyelesaikan masalah ini, misalnya meyakinkan atau mendekati tokoh-tokoh. Ini dokter yang punya tanggung jawab untuk lebih pada komunitas juga gitu ya. Tapi dalam interaksi dokter sama pasien, kalau pasien ngerasa, dok, aku nggak punya duit sekarang, aku nggak bisa melakukan apa yang disarankan. Dengan dokter mengetahui hal itu, dia akan bisa oke deh. Kalau gitu pendekatan yang paling dekat atau yang jangka pendeknya adalah A, B, C, D. Dia mungkin bisa melihat dengan cara yang berbeda dibandingkan sama pasien unek-uneknya didiemin di kepala gitu. Iya, jadi ngomonglah kalau memang itu perlu diomongin. Dan bagi dokter kalau dari Jakarta tugasnya di Ambon ya tahulah budaya di sana. Tahulah budaya. Tugas di Aceh. Setuju. Jadi harus dicari tahu dulu agar bisa pendekatannya lebih keren. Iya. Gitu ya. Saya mau nambahin beberapa hal Mbak Nuning, Bu Adri. Jadi ini ada situasi kontras yang kita harus sama-sama pahami. Pertama, dokter itu melakukan pendidikan biomedis, ya. Dokter itu belajar tentang pelajaran biomedis. Pasien tidak melakukan pendekatan biomedis, nggak belajar. Dokter sudah punya pengalaman bagaimana berhubungan dengan pasien, bagaimana berhubungan dengan penyakit. Sementara pasien tidak, dia cuma taunya urusannya tentang dirinya aja gitu. Jadi ini situasi yang kontras ya. Kemudian dokter dalam keadaan sehat, pasien dalam keadaan sakit ya. Bisa jadi sakitnya juga sakit tubuh, sakit psikologisnya terganggu, fisiknya terganggu, finansialnya terganggu. Kemudian dalam situasi yang berbeda-berbeda ini, kalau dokter punya tanggung jawab untuk lebih peduli tentang perasaan pasien, lebih peduli tentang kondisi pasien, sehingga dia tahu dengan kondisi pasien yang seperti ini dia harus bagaimana melakukan pendekatan membuat pasien ngerti, apalagi dia sakit gitu ya, konsentrasinya nggak ada. Gimana ya caranya supaya pasien ngerti gitu dan lain sebagainya. Tapi pasien ini akan jadi satu situasi yang harmonis ketika pasien tahu, iya ya, kalau aku nggak ngedengerin dokter dengan baik, aku nggak menjalankan dengan kepatuhan yang dia minta, saya nggak akan sembuh. Jadi dua-duanya perlu upgrade kemampuan berkomunikasi. Ini sesuatu yang memang harus kita sama-sama kerjakan gitu. Kalau tidak, nggak akan terjadi hubungan yang kita cita-citakan, yaitu dua-duanya bisa mendapatkan keuntungan. Kalau dokternya nggak ngomong karena pasiennya nggak peduli atau pasiennya pura-pura ya dia bilang aku nggak dikasih tahu, padahal dokternya ngerasa ngasih tahu tapi dianya nggak ngerti tapi nggak nanya gitu. Nanti nyalain dokter. Kasian juga dokter. Di Konsil Kedokteran Indonesia itu ada namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ketika pasien merasa ada perilaku atau ada tindakan kedokteran yang tidak menyamankan dirinya, dia bisa memberikan laporan kepada MKDKI. Nah, kalau dokternya udah ngasih informasi tapi pasiennya nggak peduli, nanti dia laporkan, kan ini memang nanti ada proses dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan juga nggak nyaman juga. Tapi kalau misalnya pasien misalnya benar-benar merasa seperti itu, pasien juga harus berani menyampaikan atau nanya gitu loh. Terkait ini Mbak Mona, saya pernah dengar kan kebetulan di biro konseling yang ada di satu tempat itu, anaknya bilang, saya kalau ibu saya mau ke dokter, saya bilang rekam omongan dokter dengan HP mama, bawa pulang. Jadi kalau mama nggak tahu, biar aku yang jelasin. Jadi ketika dokternya menjelaskan, direkam, disuruh pencet itu bagian recorder. Nah yang ini mungkin boleh ditiru ya, karena membuat ya kita kan nggak tahu, mama kadang-kadang iya deh, tapi sebetulnya
apa yang dibilang dokter yang akan disampaikan ke anak-anaknya agak sedikit berbeda. Jadi direkam itu cerdas ya? Iya, cerdas. Boleh ditiru. Jadilah pasien cerdas gitu. Tadi Bu Adri nyebut ya, dicatat nih omongan maksudnya gini. Harus ngapain. Mau nanya apa aja, dia sakitnya apa aja, ngalamin apa aja. Itu jadi dia datang dengan informasi yang kira-kira spesifik. Jangan nanti ngomongnya ke sana ke sini. Dokter juga nggak ada waktu gitu, iya kan? Pasien lain nunggu, kasihan juga gitu loh. Semuanya punya kepentingan kok untuk bertemu dengan dokter itu gitu. Kenapa dia datang gitu Yang loh. jelas pasien datang itu harapannya sudah 100% untuk mendapatkan kepedulian. Iya, Ya betul. kan? Satu, kepedulian. Dua, tentu yakin bahwa dokter akan membantu dengan obat yang diperlukan. Betul. Atau jalan keluar yang memang harus dilakukan. Betul. Di rumah seperti yang tadi dibilang, catat apa yang mau ditanya gitu. Dua hal tadi disebutkan Ibu Mona tentang perbedaan antara dokter dengan pasien. Yang satu sekolah kedokteran, yang satu enggak. Yang satu sakit, yang satu sehat. Yang satu apa namanya ya tadi? Yang satu dia punya pengalaman, satu lagi yang satu nggak punya sakit satu, pengalaman. dan yang satu harus bayar, mikir lagi kan untuk bayar. Jadi banyak sekali perbedaan itu yang yang mungkin nggak mudah untuk berkomunikasi. Tapi ada satu hal yang mereka sama, titik itu yang harus dicari. Si pasien ingin sembuh kan, dokter juga ingin pasiennya sembuh. Dua hal sama itu yang harusnya menjadi titik temu dokter pasien, dan itu harus di-create oleh dua belah pihak. Gimana bisa sembuh, yang satu juga gimana orang ini bisa sembuh. Jadi dua-duanya harus meng-create gimana titik temu ini optimal. Kalau begini Bu Adri, tadi di antara perbedaan tadi ada satu tambahan, dokter ditungguin pasien banyak. Pasien kepengen ngomong banyak, ini kan sulit. susah sekali. Kalau jalan keluarnya adalah itu sebabnya ada dokter praktek di rumah. Ibu, kalau mau lebih jelas lagi nanti Ibu boleh ke rumah atau di rumah saya buka setiap Sabtu Minggu misalnya sore, itu bisa lebih leluasa karena biasanya pasien di rumah tuh antara 6-7, kalau di rumah sakit bisa 50-20 gitu. Ya, saya kira ada ukuran terukur untuk bahas, untuk berkomunikasi itu. Saya kira mungkin ada ukuran dokter masing-masing, saya nggak tahu apakah percakapan itu cukup 10 menit atau kurang atau lebih, itu tergantung dari penyakit. Lalu karena waktunya yang terbatas, sebaiknya pasien tadi bawa catatan supaya ngomongnya jangan banyak dan hanya mengenai penyakitnya. Jangan banyak curhat, jangan tentang masalah pribadinya dia dan lain-lain. Dia harus ceritakan tentang apa yang dia rasakan. Itu saja, dan dokter juga mendengarkan sungguh-sungguh pada saat pasiennya bercerita. Dan pasien juga menunggu, kalau dia mau bicara lagi, tunggu pasien dokter selesai menulis resep, baru dia bicara konsentrasi. lagi. Kalau perlu Mbak Mona, kalau memang pernah periksa lab sebelumnya dibawa aja nih Betul. Dok, seminggu yang lalu atau 2 minggu Betul. yang lalu. Menurut saya seperti ini, kok Betul. sekarang begini misalnya. Betul, semua dokumen sebaiknya dibawa. Kalau perlu bukan yang seminggu yang lalu, riwayat penyakit juga perlu diceritakan. Betul. Itu memudahkan Kalau diagnosa. soal ini Mbak Mona, kan ada orang yang percaya obat generik itu nggak mempan, nggak manjur. Kalau obat paten baru. Sementara bagi orang-orang tertentu, saya maunya obat generik aja Dok, karena di apoteknya lumayan bayarnya murah gitu. Nah ini tentang perbedaan ini, bagaimana pasien harus menyikapi? Kalau saya, generik atau bukan generik, itu kita orang awam. Serahkan, percaya aja sama dokter, dia mau kasih yang mana. Kalau dia memang mau kasih generik, terima itu. Kalau nggak sembuh kan dia yang tanggung jawab. Jadi pasrah aja sama dokter. Kalau dokter juga bisa menilai orang itu mampu atau nggak mampu. Tapi dokter tetap mau kasih generik. Kenapa? Biar aja. Kalau itu percayakan aja dokter kasih resep. Dan jangan nawar-nawar dalam hal ini. Kenapa? Karena dia lebih tahu dari kita. Sebagai pasien harus pasrah dalam hal jangan mengatur dokter gitu. Jangan mendikte dokter untuk pengobatan menurut saya. Tapi dikaitkan dengan yang finansial. ini, finansial. Tapi ada lagi satu. Boleh nawar. Kalau memang saya nggak mampu beli yang mahal Dok, berikan saya obat yang saya mampu. Gitu aja. Selesai. Bukan meminta generiknya, tapi meminta obat yang bisa terbeli oleh saya. Betul. Kalau saya sepakatnya begini. Pasien bisa ngomong apa adanya jujur, tapi on this issue gitu ya, nggak usah ngomong ke sana sini gitu.
Misalnya dia ternyata nggak punya uang, dia bilang, dok, saya boleh nggak saya menginginkan lebih kepada obat generik karena saya juga ada keterbatasan, atau sampaikan saja itu. Dokternya juga akan ngerti kalau dia bilang, Bu atau Pak, ini sebaiknya ini saja obatnya karena gini. Oke, nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi pasien juga punya pertimbangan atas pertimbangan dokter begitu. Jadi sama-sama harus terbuka dan pasien juga bisa menyampaikan apa yang diinginkan gitu loh. Kalau ternyata Pak dokternya bilang ini yang paling bagus adalah ini, ya udah dokter juga harus ngomong gitu loh. Jadi itu jadi pertimbangan. Kalau pasien ngerasa saya keberatan dengan itu, nggak apa-apa deh, saya yang ini aja, itu juga nyaman gitu loh. Kalau yang itu Mbak Mona, ini enak nggak enak, tapi muncul juga ke permukaan tentang percover itu gimana? Apa tuh? Orang yang membuat dokter memilih obat ini karena ada pesan-pesan tertentu gitu. Iya. Itu namanya muncul. gratifikasi. Muncul Udah di ada. masyarakat, gitu. Nah, itu udah ada ukurannya. Jadi yang gratifikasi mereka akan kena sanksi. Jadi nggak boleh ada pesan-pesan lagi. Nggak bisa lagi. Dulu betul ada seperti itu. Tapi sekarang dokter sudah jujur, mereka nggak ada lagi pesan-pesan karena itu kalau ketahuan gratifikasi berat sanksinya. Ya. Udah ada regulasinya, Mbak Nuning, kerjasama antara KPK dengan juga institusi kesehatan gitu ya, terkait dengan bagaimana seharusnya kalau itu lebih, kalau itu sampai dilakukan untuk pembuatan resep dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan. Masyarakat juga bisa. Tahunya dari mana masyarakat bahwa itu adalah bagian dari itu? Bisa saja karena dia misalnya, ya karena mungkin apa ya, sudah mungkin cukup lama. Rumah sakitnya di tempat dokter itu berpraktek, mungkin komite medisnya akan melihat rekam medis, rekam jejak itu semua akan dilihat, cara dia memberikan pengobatan itu ketahuan. Dan kalau dari situ ketahuan, jadi rumah sakit akan menilai dan rumah sakit akan memberikan sanksi. Iya. Jadi kalau di kedokteran itu, Mbak Nuning, itu aturannya cukup kuat. Jadi bagaimana dia bisa melakukan praktek kedokteran adalah dia harus memiliki SIM, namanya surat tanda registrasi. Kalau dia punya surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dia boleh bekerja, melakukan praktek kedokteran. Kalau enggak, dia adalah dokter tapi dia tidak memiliki SIM itu, surat tanda registrasi itu, dia dianggap ilegal dan itu masuknya ke pidana gitu. Kalau dia melakukan praktek kedokteran dengan STR, oke, boleh. Nah, dan STR itu harus diperpanjang dalam 5 tahun. Jadi kalau dokter itu tidak, dan untuk diperpanjang dia harus belajar, dia harus melakukan pendidikan apa, dia harus meningkatin apa, harus ada kumnya lah gitu ya, poin sekian sampai dapat sekian poin. Kalau dia tidak melakukan itu, implikasinya dia tidak akan dapat surat tanda registrasi tadi, STR tadi. Jadi ini adalah bentuk penjaminan bahwa dokter itu belajar terus loh gitu. Diperbaharui ilmunya dan lain sebagainya. Update. Kemudian ini dari unsur negara. Lalu dari unsur rumah sakit, kalau dia masuk dalam lembaga atau rumah sakit, itu nanti ada komite medik seperti yang tadi Bu Adi omongin. Komite medik yang menjaga, oke, ini kompetensinya sampai di sini, ini sampai di sini. Dia yang memastikan. Kemudian ada organisasi profesi yang juga ikut memastikan itu. Jadi aturan Kementerian Kesehatan juga, aturan untuk kedokteran itu tidak sederhana. Itu banyak regulasi-regulasinya. Jadi dokter yang memang melakukan praktek kedokteran yang benar loh ya, itu berarti dokter yang sudah kompeten. Berarti gitu. kecemasan tentang yang dulu pernah terjadi sekarang jangan takut lagi ya. Jangan takut, karena kalau dia melakukan seperti itu, sanksi itu kenanya pidana. Pidana loh Mbak Nuning. Ya. Ya, memang tidak mudah untuk membuat hubungan antara dokter dan pasien dan dokter dengan komunikasi yang Mbak Mona bilang tadi. Karena yang satu belajar, yang satu enggak, yang satu sakit, yang satu sehat dan segala macamnya tadi. Kalau seandainya orang yang diperiksa diajak diskusi sama dokter dan segala macam itu, apakah harus sebelumnya ditensi dulu dan lain, karena ada keluhan beberapa waktu yang lalu
Masa di depan nggak dia ngapain terus masuk aja, dia tahu dari mana tensiku bagus atau enggak? Kan itu hanya bisa oleh alat dan segala macamnya. Nah kayak gini biasanya standarnya gimana Pak? Bu Adri tahu? Saya nggak tahu standar, tapi semuanya rumah sakit sudah melakukan itu. Tensi dulu. Masuk di luar itu sudah diperiksa sama Diperiksa, perawatnya. pasti itu karena itu Cenderungnya begitu. ukuran pertama menilai pasiennya. Iya. Ukuran pertama kondisi itu. Berarti kalau sampai terjadi ibu yang kemarin mengeluh mengatakan Nggak ada antrinya upaya? duduk aja, habis itu dipanggil nggak di tensi, nggak di, biasanya kan cuma tensi sama tensi doang ya biasanya. Berat badan. Berat sama timbangan. Ya, tapi tergantung juga dokternya ya. Kalau dokter estetika kayak dokter Iya. kulit mungkin nggak perlu. Tergantung penyakitnya, Tergantung mungkin ya penyakit. mungkin ya. Umum lah mungkin. Jadi kami ini bukan dokter, kami bukan dokter gigi, tapi kami dari orang yang ikut terlibat dalam Membuat regulasi. kedokteran begitu Mbak Nuning. Jadi bukan kami mempelajari tentang masalah-masalah pasien, masalah-masalah dokter terkait dengan hubungan dokter pasien gitu. Jadi tidak tahu, bukan dari sisi medical ya. Mudah-mudahan. Artinya secara medis dia harus diapain itu urusan kedokteran. Ya, kalau maksud kita adalah mencerdaskan pasien, kalau datang ke puskesmas itu kan pasti Biasanya begitu. Kalau sampai kita kelewatan bisa jadi karena lupa atau apa, kita yang minta. Ngomong dong, betul. Gitu. Pasien Saya cerdas. belum ditensi Mbak atau apa kayak gitu kan ya. Jadi kesadaran ini karena kalau udah ada catatannya ketika masuk ke dokter, dokternya udah lihat. Paling tidak itu jadi gambaran awal Iya, gitu. iya. Kita masih punya waktu nggak sih? Mungkin pertanyaan bisa dikirim ke 0811999720. Nanti pertanyaan itu akan ditampung. Kapan-kapan ketemu sama Mbak Mona dan Bu Adri, kita akan tanyakan kembali. Bisa dirangkum bahasan kita pada sore hari ini, Mbak Mona dan Bu Adri? Iya, Bu Adri mau nambahin sedikit. Ya, saya kira memang antara dokter dengan pasien mesti punya kepercayaan. Pasien harus percaya dokter. Dokter itu mau menyembuhkan. Tapi kalau jaminan kesembuhan bukan oleh dokter ya. Allah yang menyembuhkan. Jadi mau menyembuhkan. Lalu harus percaya bahwa dokter itu memang punya pekerjaan menolong. Dan yang kita harus punyai lagi adalah selain percaya pada dokter, dan kita juga harus punya harus jujur, tadi dikatakan harus jujur mengutarakannya, dan harus patuh juga kepada apa yang diperintahkan oleh dokter atau yang anjuran dokter itu harus dipatuhi. Dan juga berbicaralah apa yang ingin Anda utarakan, sebab dokter juga ingin mendengarkan saya kira. Dan begitu juga kita harapkan dokter itu mengerti apa yang pasien rasakan, bukan hanya penyakit tapi rasa sakit juga. Kita mohon dokter juga mau berempati terhadap pasien. Itu aja. Makasih. Ya. Mbak Nuning, dokter dan pasien punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. Penting banget soalnya gitu. Karena komunikasi menimbulkan kepercayaan, dua-duanya jadi punya kepercayaan gitu ya terhadap hubungan di antara mereka. Dokter bisa ngerti bahwa pada saat sakit itu jadi ketidakpastiannya tinggi dan menimbulkan stres. Nah, komunikasi bisa mengurangi ketidakpastian, bisa mengurangi stres gitu. Dan komunikasi efektif antara dokter dengan pasien itu ternyata menimbulkan potensi lebih tinggi untuk sembuh gitu. Jadi dokter sama pasien itu kalau misalnya mereka sama-sama menyadari, kita lagi nggak ngomongin dokter aja dong yang bertanggung jawab, enggak, pasien pun juga bertanggung jawab untuk bisa berkomunikasi efektif. Pak dokter harus menyadari bahwa ketika dia berkomunikasi efektif dengan pasien, pasiennya potensinya untuk lebih patuh kepada dokter. Jadi dokter ayo ningkatin, pasien juga ayo ningkatin. Jadi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Kita sama-sama punya kepentingan yang sama tadi ya, untuk sama-sama untuk pasien dan pasien sembuh, dokter juga punya kepentingan pasien sembuh begitu. Semoga dialog ini membuat kita menjadi semakin sadar bahwa kita harus jadi pasien yang cerdas. Mungkin saya satu lagi pesan saya kepada pasien.
katakan terima kasih setelah berobat, karena hubungan dokter pasien itu bukan sekedar kita membayar selesai. Iya. Karena dokter itu sudah menggunakan ilmunya, waktunya, perhatiannya, dan ikhlasnya untuk kita sembuh. Oleh karena itu kemungkinan kita masih berhubungan selanjutnya. Kemungkinan penyakit kita akan ada lagi yang akan datang, sehingga hubungan itu sudah dibentuk, sudah dijalin, sudah dibina, sehingga pada saat kita datang yang akan datang, dokter juga sudah me-welcome kita, sudah mengenali kita bahwa kita adalah pasien yang patuh, pasien yang baik, sehingga dokter juga lebih berempati kepada kita. Saya kira harus menghargai, harus mengatakan terima kasih, dan harus menghormati apa yang dokter lakukan gitu. Keren banget, terima kasih Bu Adriati Rafli, juga Mbak Mona. Yang jelas ikhwan akhwat, kalau kita bisa menjadi pasien yang cerdas, pasien yang tahu bagaimana menempatkan posisi kita sebagai pasien, dan kita percaya penuh pada dokter yang juga tentu berusaha membuat kita sembuh dari apa yang kita derita, insya Allah maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menerima telepon ataupun SMS dan WA pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan lain ya. Mbak Mona, Bu Adri, terima kasih banyak, dan untuk semua sahabat-sahabat surgaku dimanapun berada, mudah-mudahan bincang komunikasi akan tetap terus hadir dan membuat kita semuanya semakin cerdas berkomunikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.